Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam sesi keempat ini akan dijelaskan bagaimana implementasi CSS dalam bentuk file eksternal. Jadi eksternal itu artinya meletakkan perintah CSS ke dalam file terpisah dengan ekstensi .css. Nah, sekarang kita pakai file yang sama, artinya kita hapus perintah ini semua, perintah style yang ada embedded, kita mau menjadikan dia eksternal. Artinya perintahnya kita kopikan, kemudian perintah style itu tidak diperlukan lagi. Kenapa tidak diperlukan? Karena dia sudah file CSS ekstensinya nanti. Jadi tidak diperlukan lagi perintah style di sana. Jadi kita langsung buat. Sehingga perintah untuk file eksternal CSS itu adalah bentuknya seperti ini, tanpa perintah style. Kemudian kita simpan filenya. Nah, di sini kita buat misalnya namanya style. Masalah nama terserah. Jadi tidak harus style, artinya nama ini terserah. Kemudian kita kasih namanya di sini ekstensinya harus .css. Harus .css. Jadi kita buat style .css di dalam tanda kutip, jadi style .css. Penamaan style terserah, tapi ekstensinya harus .css. Kemudian kita simpan, sehingga terlihat di sini muncul sebuah file dengan nama style. Kemudian kita buka file HTML-nya yang sudah tidak ada lagi perintah CSS embedded. Kalau kita tampilkan di layar, seperti terlihat warnanya hitam semua, tidak ada pengaturan yang tadi di sesi ketiga. Nah, kita mau perintah halaman HTML ini akan memanggil file eksternal. Jadi kita berikan perintah dia melink ke file CSS. Tadi namanya kita buat dengan style .css. Kemudian kita buat file style sheet. Ini pernyataan untuk ke browser agar memahami bahasa ini perintah CSS. Kemudian type atau tipenya tag garis miring CSS. Kemudian ditutup dengan link. Sudah, sekarang coba kita lihat. Seperti terlihat, halaman langsung berubah mengikuti pengaturan CSS yang kita buat. Jadi dia akan berubah. Kalau misalnya sekarang kita ganti misalnya ini dengan warna yang berbeda. Ini kita ganti misalnya warnanya terlihat terjadi pergantian warnanya mengikuti warna kuning. Karena perintah P kita atur untuk warna kuning. Artinya seperti yang telah disampaikan di awal sesi pertama, kalau seandainya ada 100 halaman yang mau kita ganti formatnya dengan satu file CSS, semuanya akan ikut berubah. Jadi semuanya akan ikut berubah. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Seperti terlihat, dia akan berubah. Mungkin nanti saat pertama di refresh dia masih belum berubah. Kenapa? Dalam sistem browser, saat sebuah halaman HTML diakses, itu biasanya langsung ada cache-nya, semacam file temporary. Kalau misalnya belum berubah, coba di refresh lagi. Nah, intinya untuk dokumen HTML yang memanggil file CSS dengan bentuk eksternal, dia akan memanggil dalam bentuk link. Kemudian nama filenya, link href, nama file CSS yang mau dipanggil, kemudian ini perintah tambahan supaya browsernya bisa paham bahasanya itu adalah perintah CSS. Jadi kita bisa memindahkan perintah-perintah yang sifatnya untuk kebutuhan halamannya banyak,
kita pindahkan saja ke dalam bentuk eksternal seperti body. Misalnya kita pindahkan, berarti kita buat di sini perintah body juga. Body, kemudian background, kita ganti biar nampak bedanya. Seperti terlihat sekarang dia akan menyesuaikan dengan warna yang kita tentukan. Jadi ini bisa diimplementasikan. Jadi pada bagian body, walaupun tidak ada perintah, dia akan membaca yang ada pada eksternal. Kenapa? Karena di sini ada perintah eksternal yang kita tambahkan. Begitu juga dengan tag H1, tag heading. Tag heading misalnya kita atur jadi jenis hurufnya. Kalau sebelumnya kita kenal dengan font face untuk di dalam HTML, nah kalau di dalam HTML kan kita buat seperti ini. Nah kalau di CSS itu dinamakan dengan font family. Jadi nama untuk pengaturan jenis huruf itu digunakan dengan font family, tidak lagi font face. Kemudian juga salah satu keuntungan pakai CSS, kalau kita mau menambah beberapa pengaturan dalam satu bagian, misalnya kita mau di sini Arial, kemudian size-nya 18 pixel, pixel. Kita coba ukuran yang lebih ini. Jadi kita atur seperti terlihat, nanti dia akan menyesuaikan. Ada kalanya seperti tadi diingatkan, ketika kita sudah mengatur kemudian kita refresh belum terjadi perubahan. Jadi coba refresh beberapa kali dan kita memang yakin dengan masalah sintaknya tidak salah, nanti dia akan berubah sendiri. Ini masalah temporary di browser. Jadi bisa dalam satu blok deklarasi itu ada banyak perintah CSS. Nah, jadi terlihat kita bisa memberikan beberapa perintah pada tag HTML yang mau kita atur. Baik, itu contoh implementasi CSS dalam bentuk eksternal. Bapak tutup, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.